Foodies, jangan mimpi deh bisa menikmati cake viral yang satu ini kalau kamu gak bisa bangun pagi. Pokoknya khusus buat yang morning person aja nih, oke? Secara bukannya jam 5 subuh, tapi jam 7 pagi udah ludes. Lihat tuh antriannya beneran sepanjang ini Foodies. Cocok sih ini ya buat bekal anak di hari-hari pertama masuk sekolah. Daripada ribet bikin-bikin ya kan bun? Foodies, wah ini dia yang lagi viral di Bintaro, namanya Morning Person Cake. Tuh, lihat, saya muter-muter aja nih, udah pada antri semua di belakang ya kan. Enaknya gimana ya, kayaknya saya ikut antri di belakang, Foodies kayak enak sama yang lain ya kan. Yuk. Burnt cheesecake menjadi salah satu yang best seller. Jadi ini tuh cake keju yang udah dipanggang dengan bahan dasar cream cheese, whipped cream, dan tepung maizena. Ini sih judulnya sarapan fancy versi kaki lima ya guys. Wah, ini bener-bener yang antri itu termasuk yang morning person semua ya kan. Termasuk ini Mbak di sebelah aku ini Foodies ya. Halo Mbak. Wah, Mbak, kalau boleh tahu nih antri udah berapa lama tadi? 15 menit ya kan, tapi tuh masih panjang tuh sampai sebelah sana lagi ya kan. Emang yang paling dicari itu yang mana sih, cake yang mana? Kan ada cheese, terus ada macem-macem tuh saya lihat. Pengen nyobainnya sih burnt cheesecake-nya. Oh, itu yang viral itu ya? Oke, ya udah Mbaknya katanya belum pakai lip gloss Foodies karena masih pagi. Yaudah, yuk Mbak kita maju lagi dikit nih kayaknya nih. Bisa seramai ini itu gara-gara the power of social media Foodies. Netizen pada penasaran nih dengan aneka kue ala cafe yang dijual di pinggir jalan dengan harga yang super terjangkau. Wah, ini kita langsung aja kepoin sama yang punya nih Foodies. Kayaknya saya langsung ke sebelah sini. Wah, halo Kak. Wah, ini Kak Lulu ya? Iya, aku Siap. Ini, aduh, ini si ownernya nih Foodies yang punya langsung. Kak, story-nya gimana sih ini kok orang antri udah sekian panjang itu setiap pagi loh ini? Kenapa awalnya buka bisnis ini pagi di pinggir jalan? Itu adalah karena kepepet sebenarnya. Aku kena layoff dari kantor lamaku. Terus kayak hamin berapa bulan gitu, aku belum dapat kerjaan baru. Terus kayak mikirnya gimana ya bisa menghasilkan uang tapi nggak cuma aja di rumah sambil nunggu. Karena hidup adalah cuan ya. Betul. Bener ya Foodies, kalau ada kemauan, percaya deh dipastikan berhasil. Meski nggak ada basic baking sama sekali, usaha Mbak Lulu ini tuh fansnya makin hari makin banyak loh. Dan happeningnya bukan hanya di kawasan Bintaro aja, tapi udah terkenal sejabodetabek tuh Foodies. Mantep Mbak Lulu, lanjutkan. Oke, yang burnt cheesecake. Betul, Itu bentuknya gimana sih Kak bentuknya? Nah kalau Oh burnt ini. cheesecake itu Oh kayak oke. gini. Ini kita angkat aja dulu Foodies ya. Oh ini yang Burnt cheesecake. burnt cheesecake. Kalau ini Ini carrot cake. oh carrot cake Kalau sama ini banana choco. oh banana choco tuh. Aduh, ini bener-bener ya sarapan pinggir jalan tapi menunya ini menu-menu yang level up nih Foodies ya. Proses oven burnt cheesecake ini wajib selama 30 menit agar cake-nya benar-benar matang dengan sempurna dan menghasilkan warna coklat yang gosong-gosong cantik deh kayak begini Foodies. Nah kalau kehabisan burnt cheesecake, don't worry, varian banana choco-nya juga nggak kalah lazis. Berbahan dasar pisang Ambon yang berpadu dengan dark coklat. Hasilnya sensasi rasa manis pahit gitu Foodies. Tuh. Kereta lewat ya kan. Ini benar-benar suasana sarapan di pinggir rel kereta ya kan. Tapi sarapannya cake, bukan nasi uduk. Daripada bingung mau pesan yang mana, mending kita sikat semua aja yuk dan secara harganya start from 8 ribuan aja Foodies. Nah ini dia nih, ini burnt cheesecake yang dikeluarin sekali langsung habis, dikeluarin lagi langsung habis ya kan. Nih, untung masih kebagian kita. Kita langsung aja icip-icip sebelum yang banana sama carrot ya. Taruh dulu. Nih, bentukannya seperti ini Foodies. Kita buka dulu dan ini masih panas ya kan, baru keluar dari oven katanya. Wow. Seperti ini, langsung aja kita sikat ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah,
asli. Yang pertama aku rasakan itu cheese-nya berasa banget dan super lembut. Bener-bener di potek begini nih. Tuh, ya kan? Bener-bener lembut banget, no effort sama sekali kalau makan ini. Wadidaw, dengan tekstur yang super soft, yakin deh sekali hap beneran berasa tuh kejunya foodies. Luarnya terlihat sedikit garing, tapi jangan salah kalau digigit tuh beneran selembut itu loh. Jos gandos bener di lidah. Cheese-nya berasa banget. Jadi siapa cepat dia dapat. Aku aja baru kebagian 2 nih foodies. Mau cek lagi tadi udah habis ya kan, nggak kebagian lagi. Approve, ini mantap banget. Meski cuma dapet 2 burnt cheesecake, kamu udah beruntung banget lo bisa kebagian. Banyak nih yang udah jauh-jauh, tapi kehabisan tuh foodies. Pokoknya dicatat ya, jam 5:30 udah antri di sini kalau kamu nggak mau zong, oke? Bentuknya sedikit berbeda dari yang tadi si carrot ya, si wortel ya nih. Kalau mau tahu perbedaannya langsung foodies. Jadi warnanya itu cenderung lebih gelap dari yang wortel ya kan. Terus ada sentuhan-sentuhan yang lain nih, sepertinya ada coklat-coklatnya juga nih di dalamnya nih. Bismillah. Wow. Tuh. Kalau boleh jujur, yang banana atau yang pisang itu cenderung lebih sedikit manis dibanding dengan si wortel ya. Wajar ya, sebenarnya basicnya rasa wortel kan memang nggak manis ya. Kalau pisang itu basicnya memang udah manis, jadi rasanya itu cenderung manis dan lebih lembut kalau menurut aku. Karena pisang itu kan teksturnya kan bener-bener soft banget, beda sama si wortel. Manis dari pisang Ambonnya itu benar-benar ketara banget sih di lidah. Dark coklatnya juga bikin banana choco ini endulnya level up. Oke deh, kita gasnya nggak sih kepoin kesini langsung nih foodies? Dimana lagi coba sarapan cake yang murmer tapi lazis di lidah Just pasang alarm dari sekarang ya. Ingat jam 5:30 pagi udah antri di lokasi, nggak boleh pakai telat, oke? Alamatnya ada di Jalan Rawapapan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Wah, foodies, daripada kamu makan gorengan terus tiap pagi atau nasi uduk, mending cobain morning person cake yang enak banget. Sekali-kali bolehlah makan cake di pagi hari biar lebih semangat lagi, ya kan? Enak banget, approve makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wih, sekte ayam pop apa lagi nih foodies? Kalau dilihat dari tampilannya, kayaknya kuliner asli Minang ini gak mau ketinggalan tren terkini ya kan? Yap, tren matcha alias green tea. Apa iya nih ayam pop sama matcha bisa kawin rasanya foodies? Kira-kira tebak foodies, ini adalah cabai hijau yang di blender atau wasabi atau saus matcha? Gimana mas verifikasinya? Oke, nah ini sebetulnya dari kuah original kita tambahin lagi dengan si daun bayang. Oh. Ini untuk memberi si warna, sama kalau untuk rasa kurang lebih hampir sama. Cuman saus ini lebih sehat aja. Oh. Daun bayangnya gitu. Tuh, biar lebih sehat foodies. Maaf ya Mas Rido, tadi kita pikir itu saus matcha. Ternyata saus ayam pop yang di-blend sama bayam. Anyway, ini bukan di Jaksel yang selalu punya gebrakan soal tren makanan loh ya. Tapi ini adanya di Jogja, tepatnya di Pasar Keranggan. Wih, siapa bilang jajanan pasar gak bisa ikutan tren? Mantap. Meski baru aja buka, peminatnya luar biasa banyak loh foodies. Yang datang anak-anak skena gitu. Foodies, kita cobain ayam buto ijo. Waduh, mentang-mentang warnanya hijau bukan berarti buto ijo ya foodies. Ini nih, sensasi baru makan ayam pop. Ini cukup unik ya foodies ya, sausnya, terus warna ayamnya juga foodies, lihat tuh. Dia golden brown gitu, kalau biasanya ayam pop agak pucat, kalau ini lebih kecoklatan. Yes, di Jaso Bundo ini emang cuma jualan satu menu aja, ayam pop foodies.
Satu menu aja udah bisa narik perhatian banyak orang. Gimana kalau pilihan menunya banyak ya guys? Langsung digeruduk pembeli sih pasti. So gas kan, kita cobain ayam popnya. Yuk Tasya. Tuh, rasa sausnya ya Budis ya. Aku gak suka aja gini-gini Budis. Ternyata sausnya tuh creamy gitu Budis. Ada rasa sayur-sayurnya, tapi gak terlalu pekat, lebih kerasa gurih. Belum pakai ayamnya aja udah gurih, baru sausnya doang ya Budis. Tuh, kita akan sobek, kita akan belah si ayam popnya. Wah, aku langsung berubah menjadi pop. Kamu tau gak sih Budis? Kalau Popeye aja, makan bayam langsung kuat Budis ya. Ini secara ayam protein dan dagingnya tuh karena Tasya ambilnya si paha, jadi rasanya juicy gitu loh. Berminyak, berair sedikit, dipaduin sama bumbu creamy dan gurih dari si taus maca. Salah! Wah, di luar ekspektasi nih foodies. Ternyata rasanya gak seaneh yang dibayangin kok. Gurih plus creamy dari bumbu dasarnya ayam pop masih cocok-cocok aja deh tuh ketemu sama bayam. Karena emang daun bayam kan gak ada rasa pahit ya, atau rasa anehnya gitu, Nah, solusi banget gak sih nih buat anak-anak yang gak suka makan sayur? Bisa diajak makan di sini nih, biar doyan sayur ya bun. Mantap. Ada merah, ada hijau di langit yang biru. Enak. Si sambalnya ini nggak terlalu pedas, cocok banget sama Tasya. Jadi rasa pedasnya itu masih bisa dinikmatin. Biasanya kalau sambal yang terlalu pedas ya Budis, itu jatuhnya ke pahit. Tapi kalau ini tuh pedasnya masih sopan gitu, enak di lidah Budis. Mantap banget Budis. Saus untuk ayam pop ini emang berbeza ya, bukan sambal hijau yang biasa kita temuin di rumah makan Mina. Tapi sambal yang udah gabungan dari cabai, kuah ayam pop, dan ditambah lagi sama santan. That's why rasa sambalnya nggak terlalu pedas tapi gurih dan creamy-nya khas santan gitu Budis. Pokoknya cocok deh jadi bestinya si ayam pop. Lazis. Biasa kalau kita makan ayam pop di rumah makan Padang tuh selalu ada singkongnya. Tapi ini singkong bukan sembarang singkong, cakep. Singkongnya bukan direbus tapi digoreng. Tuh, dia digoreng pakai tepung Budis. Tes kriuk yuk. Aku deketin ke clip on. Terdengar kan? ASMR ya. Kebayang gak sih kriuke daun singkong crispy ini pas nyampe di lidah kamu? Sensasi tekstur kriuke itu loh bisa nambahin selera makan kita banget. Rasa pahit yang khas banget nempel di daun singkong itu tuh foodies cukup ketutup loh sama tepung bumbu yang melapisi daun singkongnya. Wah, kalau kayak begini sih nggak ada alasan nih buat skip daun singkong sebagai pelengkap ayam pop yang nikmat. Ini ala-ala, kalau biasanya Tasya ketemu di Jakarta tuh ya Budis ya. Kalau nggak keripik bayam, kalau di daerah Bandung, jukut goreng. Mirip-mirip begini ya sayang. Ada ini Budis. Ada serundengnya ternyata. Kirain bawang goreng tadi. Enak, ini yang bikin tambah gurih. Serundeng. Parutan kelapa, olahan kelapa yang disangrai dan bumbuin sama rempah-rempah. Wangi, gurih, yes. Kalau kurang kriuk bisa banget nih nambah keripik sinjai atau keripik singkong baladonya. Dijamin makin umami deh tuh rasanya foodies. Budis, kalau tadi kita udah cobain yang kuah maca. Kali ini yang maca depanmu, yang kuah putih ya Budis. Biar perbandingannya apple to apple, aku sama-sama ambil bagian paha Budis. Enak, gurih, cuman bedanya ini nggak ada aroma sayur-sayuran kalau dibanding sama yang ini. Terus ini rasanya lebih light, lebih dominan, gurihnya tuh lebih pop up dibanding sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kan ada campuran sayuran gitu, jadi rasanya tercampur. Kalau ini bener-bener gurih santan. Wah, nggak ada yang gagal ya foodies. Yang versi saus bayam aja udah Endelita Barbarana, apalagi originalnya. Real ini bumbunya rich luar dalam. Tekstur daging yang juicy plus moistnya juga ada banget dong tentunya. Gak nyesel kan jauh-jauh ke Jogja buat bisa cobain ayam pop viral ini. Berlomba-lomba beli bando, kalian harus coba
Ayam Pop Jaso Bundo. Lokasinya ada di Pasar Kerangga, Yogyakarta. Tepatnya di lantai 2, Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gerceh. Kalian pasti nggak expect ini apa sebenarnya. Ini tuh cincau hijau, Foodies. Tuh, coba lihat. Tapi cincau kok bulat-bulat ya? Ibu Fatmasari. Ini dia Foodies, es cincau jeruk yang khas di Tangerang. Bentuknya bulat telur, terus dicampur sama selasih dan perasan jeruk murni yang segar. Baru intro udah ngiler gak sih? Nah, yang bulat-bulat kayak gini, Bu, ada ciri khas tersendiri nggak, Bu? Atau dari daerah mana? Atau ciri khas apa gitu, Bu? Enggak, saya mah bikin sendiri, nyiptain sendiri gitu. Beneran, Ibu? Iya. Wih, kreatif banget. Bisa dibilang Bu Fatma ini nih pencetus pertama es cincau jeruk sebelum akhirnya menjamur banget kayak sekarang. Iya, katanya sih gitu Foodies. Jualannya udah lebih dari 15 tahun loh, dan pengunjungnya selalu balik lagi dan balik lagi demi es cincau jeruk. Bentuk cincaunya bisa jadi bulat dan lebih padat karena pakai agar-agar Foodies. Wah, Bu Fatma kreatif juga ya. Oh ya Foodies, Bu Fatma juga jual bakso gepeng loh. Katanya sih ini jempolan banget rasanya. Ya udah kita pesen sekalian aja yuk. Foodies! Tadi aku cuma pesen 1, tapi kok sekarang ada 2? Kurang dong Foodies. Di sini ada hitam-hitam dari selasihnya, terus juga ada cincaunya yang terapung tuh, cincau hijaunya. Ini pasti seger banget. Apalagi warna orange-nya itu yang ngejreng banget. Ini warnanya asli dari jeruk perasan yang tadi Foodies, tanpa ada bahan pewarna dan bahan apapun. Tampilannya yang cetar ini dari kualitas jeruknya yang Yahut Foodies. Jadi airnya tuh banyak, manis dan tentu aja cerah warnanya. Satu porsinya ini tanpa tambahan air loh Foodies, bener-bener cuman perasan air jeruk aza. Mantap ya. Segelas es cincau jeruk ini dominan banget manis dari rasa jeruknya. Endol. Wah, ini parah sih. Enak banget Foodies, seger banget. Pas banget ini minumnya pas lagi cuaca panas-panas kayak gini. Segernya ini emang no debat ya Foodies. Bayangin aja segelasnya ini tuh ada es batu, cincau, selasih, dan nata de coco. Wah, pecah sih di mulut. Aku pengen cobain cincaunya sih. Tuh. Coba kalian lihat tuh Foodies. Wah, kelihatannya ini hijau-hijau seger daun gitu ya Foodies ya. Foodies, lembut banget. Ini sumpah lembut banget. Biarpun dia lembut tapi tetap bisa digigit Foodies. Terus juga ada manis-manisnya. Daun sujinya nggak begitu berasa. Hijau cincaunya ini berasal dari daun suji Foodies. Tapi tenang, rasa dedaunannya nyaris nggak ada kok. Bersih dan seger lah pokoknya. Meskipun bulat, cincaunya ini gampang banget Foodies buat dikunyah. Dipakein selasih, jadi dia ada penyegaran dari dalam Foodies. Selasih ini Foodies meskipun kecil-kecil tapi cabai rawit loh. Iya nggak canda. Maksudnya tuh meskipun kecil-kecil tapi selasih bisa banget nambah tekstur beragam ke es cincau jeruk kita. Udah gitu manfaatnya banyak banget lagi buat kesehatan tubuh kita. Nah ditambah lagi nih ada nata de coco. Wih makin komplit deh ya kenikmatannya Foodies. Sip kita lanjut yuk. Icip juga nih yang segar tapi versi panas Foodies. Penampakannya nih, bakso gepeng kayak gini nih. Kayak bakso gepeng pada umumnya lah. Selain bakso gepeng, ada lagi nih tahu baksonya nih Foodies. Gede banget kan? Terus ini juga ada bakso uratnya nih Foodies. Tuh, bakso urat tuh. Terus ada bakso biasanya, bakso polosannya. Komplit ya Foodies ya. Ini tuh digunakan pakai kaldu kaki sapi. Bakso gepeng ini pasangan yang cucok bingo buat disantap bareng sama es cincau jeruknya. Satu porsinya nih Foodies nggak terlalu banyak tapi pastinya bikin nagih. Foodies,
Kuah kaldu kaki sapinya bener-bener otentik banget Foodies. Bumbunya itu medok, tapi tetap enak Foodies, nggak ngebosenin. Kuahnya ini emang dibuat dari kaki sapi yang direbus lama. Jadi sari-sarinya tuh keluar, bikin kuahnya tuh keruh tapi endes. Terus bakso gepengnya ngomong-ngomong gimana nih Del? Foodies, tekstur baksonya juga kenyal-kenyal banget Foodies. Nggak bikin gigi capek ya kan ngigitnya. Terus juga daging sapinya itu berasa. Dan bumbu-bumbuannya juga pas di dalam baksonya. Pantes deh orang pada rekomen banget sama bakso gepengnya. Emang sejuara itu Foodies. Padat, kenyal, dan gurih dagingnya itu loh berasa bingo. Taste-nya ini gak kalah sama bakso gepeng yang terkenal itu loh Foodies. Tapi ini versi rumahan. Aku mau cobain yang bakso urat tuh Foodies. Coba kalian lihat tuh. Uratnya pada muncul Foodies. Pada nongol semua ya kan tuh. Uratnya itu bener-bener full banget Foodies. Sebakso-bakso isinya urat semua Foodies. Terus juga uratnya itu nggak bikin rahang kita sakit pas ngunyahnya Foodies, nggak ngelawan. Buat kalian yang pengen nyobain langsung aja datang ke sini di Jalan MT Haryono, Gang Benteng Jaya. Pokoknya kalau kalian udah nyampe ke sini, tanya aja sama warga sekitar. Kalian tanyain, di mana ya tempat bakso gepengnya Bu Fatma? Es cincau hijau jeruk selasinya Bu Fatma. Pasti orang semua sini pada tahu, pasti langsung aja datang ke sini. Foodies harus banget sih cobain kalau lagi di Tangerang Kota ya. Tapi datangnya jangan siang-siang karena warungnya ini biasa tutup di jam 2 siang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, percaya deh soto Betawi yang satu ini nggak bakal bikin kamu kecewa. Pelanggan yang datang ke sini selalu membludak, apalagi pas jam makan siang. Beuh, sabar-sabar antri deh ya. Foodies, sekarang kita mau makan soto Betawi Haji Darwasa di Roxy. Nah, gimana? Oh ya, sekarang kita ikutin yuk. Sekarang kita kesini, waduh, rame banget Foodies. Lihat, waduh. 88 sama Ibu. Pokoknya kalau kesini jangan sampai kondisi perut udah kosong melompong ya Foodies. Lapar-lapar tipis gitu masih oke lah, takut nggak kuat nih sama antriannya. Secara soto Betawi Roxy Haji Darwasa ini udah mejeng di Jalan Tidore, Jakarta Pusat sejak tahun 48. Wow. Yang spesial dari soto ini apa nih Bu? Ini daging goreng paru. Daging goreng paru, daging goreng paru. Wah, Foodies, ternyata ada yang digoreng juga Foodies. Ini paru ya Bu ya? Paru. Paru. Oh lengkap ada dagingnya juga. Ada dagingnya juga nih. Wah, ini ada yang digoreng, ada dagingnya juga. Jadi di sini ada dua varian. Yang pertama itu yang digoreng, yang kedua itu yang direbus. Semuanya itu wah pasti enak banget. Isian daging atau varian campur bisa kamu pilih. Kalau isian campur, so pasti semua perlu makan sapi komplit punya deh dalam satu mangkok soto Betawi Foodies. Soto Betawi yang satu ini emang gak tanggung-tanggung. Dalam sehari bisa menjual hingga 300 porsi. Emang sih ya kalau The Legend plus Endul jauh pun tetap dijabanin. Ini tulangnya nih karena semakin empuk banget jadi gampang pecah. Tuh, kita nggak bisa ngambil semuanya ya karena dia tuh saking empuknya. Nah, nih. Saking empuknya itu nggak bisa ditusuk. Nah, ini yang cepet habis. Kalau misalnya sampai ke sini, datang ke sini kesiangan, ini nggak bakalan dapetin ya Pak ya? Betul. Ulala, jeroan sapinya beneran menggugah selera Foodies. Varian yang rebus ini udah digodok selama 4 hingga 5 jam. Jadi dipastikan gak ngelawan tuh pas digigit. Untuk varian goreng juga udah direbus dulu tuh sebelum digoreng Foodies. Jadi lembut-lembut garing gimana gitu. Pelanggannya gak cuma orang biasa loh, pejabat dan artis juga sering jajan di sini.
Langsung aja kita cobain, oke? Nggak sabar. Paru. Ini yang tadi aku makan itu paru. Di dalam ini itu ada paru, ada kikil, jeroan, semuanya, terus ada daging. Untuk rasanya itu enak banget. Parunya ini nggak terlalu keras, kenyal, gampang dikunyah. Nah, kita cobain lagi. Oh ya, untuk kuahnya, ini kalau misalnya kuahnya itu nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Dia itu kayak light aja sih. Jadi kayak misalnya orang yang kayak nggak terlalu kental ini pasti suka banget kayak ginian. Kuah soto Betawi di sini pakai santan ya foodies. Rasanya termasuk gurih dengan sentuhan rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, cengkeh, serai, dan perbawangan. Jadwal bukanya dari jam 7 pagi hingga sehabisnya. Coba kita cobain ya. Ini yang goreng, ini daging yang goreng. Jadi kalau misalnya yang tadi rebus, itu kan dia teksturnya itu lembut dari dalam sampai luar. Nah, pas kita masukin si daging yang goreng ini, itu kelihatan banget. Kalau dari luarnya, itu renyah, itu garing. Tapi pas kita gigit, itu tekstur lembutnya itu masih ada dan tuh, bisa lihat kan? Nggak semuanya itu kering, jadi itu enak banget. Racikan legend dari Haji Darwasa memang terbaik deh. Dari dulu resepnya nggak pernah berubah tuh foodies. Jaminan kalau kamu baru pertama cobain makan soto di sini, pastinya mau lagi deh tuh dan mau lagi deh. Tahu nggak? Cara makan pie itu kan orang beda-beda ya. Ada yang ditaruh di kuah, ada yang taruh di sini. Cuma paling enak menurut aku nih ya. Jadi bisa ngerasain semuanya. Nah. Nikmat mantap ya Yogi, sekali gigit aja dagingnya udah kerasa lembut ya tuh foodies. Rasanya bener-bener on point banget foodies. Sentuhan rempah-rempah ala Haji Darwasa asli sih bisa bikin meremelek. Oke deh, cus gercep ya yang mau kesini, jangan kesorean, dipastiin soalnya udah ludes des. Gaskin foodies, alamatnya ada di Jalan Tidore nomor 2 Cideng, Jakarta Pusat. Oke foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Lanjut.